Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Tika Fauziah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan materi mengenai sejarah Galuh dengan topik perkembangan kerajaan Galuh dan mengambil poin kelahiran dari kerajaan Galuh. Setelah berakhirnya periode kerajaan Tarumanegara di wilayah Tatar Sunda, berdirilah kerajaan Galuh yang kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan Sunda. Kerajaan Galuh didirikan oleh Prabu Retikandayun pada awal abad 7 Masehi yang sebelumnya berkuasa di Kendan, suatu wilayah termasuk ke dalam kerajaan Tarumanegara pada saat itu. Nah, Retikandayun lalu memindahkan pusat kekuasaannya dari Kendan ke Bojong Galuh. Nah, eksistensi kerajaan Galuh itu bisa dilacak dari beberapa sumber berupa naskah. Nah, naskah-naskahnya itu antara lain yang pertama ada cerita Ratu Pakuan, cerita Parahyangan, kemudian ada Sejarah Bogor, ada Cium Wanara, kemudian ada Wawacan Sajarah Galuh, Cariosan Wiwitan Raja-Raja di Pulau Jawa. Nah, naskah Carita Parahyangan yang ditulis setahun setelah kerajaan Sunda runtuh itu sekitar tahun 1580 merupakan sumber yang tergolong sumber primer karena ditulis sejaman atau lebih mendekati masa eksistensi kerajaan Galuh. Naskah Carita Parahyangan diawali dengan menceritakan sosok Raja Putra anak dari sang Resi Guru. Kemudian ia memindahkan pusat pemerintahannya ke Mendang Jati. Kemudian juga Raja Putra memiliki anak bernama Sang Kandiawan dan Sang Kandiawati. Kekuasaan Sang Kandiawan kemudian digantikan oleh putranya, yaitu Retikandayun. Ia memberi nama kerajaan dengan nama Galuh. Retikandayun juga berkuasa selama 90 tahun yang memiliki 3 orang putra dari pernikahannya dengan Dewi Manawanti. 3 putra itu diantaranya yang pertama ada Rahyang Semplak Wajah atau nama lainnya adalah Sang Jatmika. Kemudian putra yang kedua ada Rahyang Tangkedul atau Sang Jantaka. Kemudian ada putra yang ketiga itu Rahyang Tang Mandi Minyak atau Sang Jantara, Sang Jalantara atau Sang Amara. Nah, teman-teman bisa dilihat dalam layar ini itu ada peta konstelasi pembagian politik di kerajaan Galuh di mana ada 3 titik poin itu adalah wilayah-wilayah yang dikuasai oleh ketiga anaknya dari Retikandayun. Nah, Retikandayun membagi 3 kekuasaan politik kepada ketiga putranya, di mana dalam naskah fragmen cerita Parahyangan juga menggambarkan ketiga kekuasaan politik itu. Di antaranya yang pertama ada Rama atau Karamaan, di mana Rama ataupun Karamaan itu diserahkan kepada Semplak Wajah, anak yang pertama Retikandayun, yang berkedudukan di Galunggung dan juga memiliki tugas menentukan dasar-dasar aturan bagi para pelaksana pemerintahan. Kemudian yang kedua ada Resi atau Karasian, di mana diberikan kepada Jantaka, putra yang kedua yang berlokasi di Denuh dan juga bertugas sebagai Dewan Pertimbangan dan Penasehat Pemerintah. Kemudian juga ada Ratu ataupun Karatuan, di mana itu dipegang oleh Amara di Bojong Galuh sebagai pelaksana tugas pemerintahan dan mengacu pada undang-undang yang sudah ditetapkan. Nah, pada periode berikutnya, sekitar abad 8 Masehi, selain kerajaan Galuh di Tatar Sunda, telah berdiri pula kerajaan Sunda. Nah, eksistensi kerajaan ini bertahan sampai dengan abad ke-16 Masehi. Kemudian, batas wilayah antara kerajaan Galuh dengan kerajaan Sunda adalah Sungai Citarum. Di mana teman-teman di sini bisa melihat peta yang sudah saya tampilkan. Di sini adalah peta wilayah kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda, di mana kalian bisa melihat batas-batas wilayahnya, itu terlihat sangat jelas. Nah, kemudian wilayah kerajaan Galuh mencakup seluruh Priangan Timur, Cirebon, dan Kuningan, dengan pusat kerajaannya terletak di kaki Gunung Sawal. Sementara itu, Tome Pires juga mencatat bahwa wilayah kekuasaan kerajaan Sunda adalah setengah dari luas Pulau Jawa. Nah, para ahli sejarah dan kebudayaan Sunda sampai dengan saat ini sepakat bahwa yang menjadi garis batas wilayah antara kerajaan Galuh dengan kerajaan Sunda adalah Sungai Citarum ke arah utara yang bermuara ke Laut Jawa di wilayah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi.
Lalu, batas wilayah ke arah selatan adalah Sungai Citarum di kawasan Baledah, berlanjut ke arah Ciparai, lalu ke Majalaya, Sukarame, Sakapura, Tarumajaya, dan Santosa, melalui Bojong dengan menyusuri Sungai Cijayana dari kawasan Citalahap sampai dengan muaranya di pantai selatan. Nah, mungkin cukup sekian pada pembahasan kali ini yang bisa saya bahas. Untuk pertemuan selanjutnya. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.